Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Alifia Citarsti dari kelas MPIA. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan konsep massa dalam kajian psikologi komunikasi. Yang kedua adalah fungsi-fungsi komunikasi massa. Yang ketiga adalah efek komunikasi massa. Sebelum ke konsep massa dalam kajian psikologi komunikasi, kita harus tahu konsep dasar dari komunikasi massa. Yang pertama adalah apa sih itu komunikasi? Komunikasi merupakan suatu hal yang sering diperbincangkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini saya mengambil pengertian dari seorang pakar komunikasi. Mungkin jurusan komunikasi tidak asing dengan pakar ini, Laswell. Secara sederhana, menurut Laswell, komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa. Siapa melibatkan komunikator, dengan saluran apa merupakan media, sedangkan media digital atau media elektronik berupa televisi, radio, YouTube, atau hal yang lainnya. Sedangkan kepada siapa merupakan komunikasi antara seorang komunikator dengan kita. Sedangkan dan dengan akibat apa, yaitu penerima pesan dari komunikator. Komunikasi massa merupakan sebuah proses produksi sebuah informasi pesan yang didistribusikan melalui teknologi informasi dan dikonsumsi oleh khalayak umum. Selanjutnya, konsep massa dalam kajian psikologi komunikasi. Apa sih komunikasi massa? Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang terbesar, heterogen, dan anonim melalui media cetak, serentak, dan sesaat. Sistem komunikasi massa juga mempunyai karakteristik psikologi yang khas dibandingkan dengan sistem komunikasi interpersonal. Yang kedua adalah fungsi komunikasi massa. Apa sih fungsi dari komunikasi massa? Ada banyak pandangan yang berbeda tentang fungsi dari komunikasi massa. Namun, saya mengambil secara umumnya. Secara umum, fungsi komunikasi massa antara lain: 1. Fungsi informal. Yang kedua, fungsi hiburan. Yang ketiga, fungsi persuasi. Yang keempat, fungsi transmisi budaya. Yang kelima, fungsi untuk mendorong kohesi sosial. Yang keenam, fungsi pengawasan. Yang ketujuh, fungsi korelasi. Yang kedelapan, fungsi pewarisan sosial. Yang sembilan, fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Poin yang ketiga adalah efek komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung, di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Sedangkan efek adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri audiens akibat keterpaan pesan-pesan dari media. Di dalam psikologi ada 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu kognitif, afektif, behavioral, atau konotif. Yang pertama adalah efek kognitif. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi oleh khalayak. Menurut MC Luhan, media massa adalah perpanjangan alat indera kita. Dengan media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah kita lihat atau belum pernah kita kunjungi secara langsung, karena kita tidak dapat, bahkan kita tidak sempat mengecek peristiwa-peristiwa yang disajikan oleh media. Kita tidak dapat melihat, bahkan tidak sempat mengecek peristiwa-peristiwa yang disajikan media.
kita cenderung memperoleh informasi tersebut semata-mata bersandarkan pada apa yang dilaporkan oleh media massa. Contohnya adalah seorang ibu rumah tangga yang menonton tayangan kajian Islam akan mendapatkan pengaruh atau efek pada kognitifnya. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya yaitu membantu ibu rumah tangga tersebut dalam memperoleh informasi yang bermanfaat tentang ilmu keislaman. Misalnya ada tontonan siaran di Indosiar terkait tentang kajian Islam. Nah, disitulah terdapat pengaruh atau efek dari komunikasi massa ke audiens yang berupa misal menonton siaran tahfidz Quran. Nanti kita dapat termotivasi dengan siaran tersebut. Kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita bisa menghafal Al-Quran. Nah, itu merupakan efek komunikasi massa yang bersifat kognitif. Yang kedua adalah efek afektif. Efek ini kadarnya lebih tinggi dari efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu. Khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan lain sebagainya. Dampak ini berkaitan dengan perasaan, penilaian, rangsangan emosional, dan sikap. Contohnya, seorang remaja yang telah menonton film Korea akan baper, terbawa suasana, terharu, gembira, marah, sedih setelah menerima pesan dari media massa tersebut. Yang ketiga yaitu efek behavioral. Efek behavioral merupakan akibat timbulnya pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau akibat. Pengaruh dari efek behavioral berupa akibat yang timbul pada diri dalam bentuk tindakan atau kegiatan. Contohnya, sebuah siaran MasterChef yang disiarkan dalam RCTI. Dalam siaran tersebut menyebabkan para ibu, bahkan para remaja terinovasi dengan keterampilan memasak. Kita dapat mendapatkan ilmu dalam hal memasak.